Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat mata pisau yang akan semakin tajam jika sering diasah, begitupun ilmu yang akan semakin bersinar jika langsung diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pasti juga akan semakin bernilai jika ilmu tersebut dapat meninggalkan manfaat bagi orang lain sebanyak mungkin. Untuk itulah, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya berupaya untuk melakukan hal kecil tapi diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak orang melalui kreativitas yang diwarnai dengan niat ibadah. Inilah hasil karya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Elisa, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, pada video kali ini aku akan share ke kalian tentang apa itu IMC. Kalian tahu nggak sih apa itu IMC? Nah, belum pada tahu kan ya? Ya udah, yuk langsung aja mari kita bahas. Nah, jadi IMC adalah kepanjangan dari Integral Marketing Communication atau biasa dikenal dengan komunikasi pemasaran terpadu, yaitu merupakan suatu bentuk perencanaan marketing komunikasi yang memperkenalkan konsep perencanaan promosi secara menyeluruh untuk memberikan atau untuk menghasilkan citra atau image dalam suatu perusahaan yang bersifat satu dan konsisten kepada konsumen. Nah, hal ini seperti public relation, advertising, sales promotion, dan lain sebagainya. Nah, dalam IMC juga mempunyai tujuan-tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran produk atau brand awareness. Jadi brand awareness ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena dalam sebuah produk, kalau kita mempunyai brand awareness, maka konsumen kita atau customer kita itu akan semakin banyak karena mereka tahu bahwasannya kualitas dari produk kita ini sangat bagus dan layak untuk dibeli. Yang kedua adalah membangkitkan minat produk. Kenapa? Karena dalam dunia pemasaran saat ini kita itu sangat bersaing ketat dengan perusahaan-perusahaan lain. Oleh karena itu, kita harus membangkitkan minat produk kepada konsumen. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengeluarkan inovasi-inovasi baru sehingga konsumen itu lebih tertarik dengan apa yang kita jual. Yang ketiga adalah meningkatkan keinginan konsumen dalam suatu produk. Nah, jadi dalam sebuah pemasaran nih, kita tuh harus meyakinkan kepada pelanggan kita, kepada customer kita bahwasannya produk kita itu sangat layak untuk dibeli dan sangat layak untuk dikonsumsi. Nah, itu bagaimana cara untuk kita meningkatkan keinginan konsumen? Ya, itu dengan cara kita bisa menggunakan promosi-promosi yang baik, promosi yang bagus, misal buy one get one. Nah, itu akan menarik konsumen untuk bisa membeli produk kita. Yang keempat adalah mendorong tindakan untuk membeli. Jadi gini, kalau kita melakukan suatu promosi nih, nah kita akan berpikir bagaimana caranya ketika kita melakukan promosi itu konsumen kita itu tertarik, akhirnya mereka terdorong untuk membeli produk kita. Nah, makanya fungsinya, tujuan dari adanya IMC ini salah satunya untuk mendorong konsumen agar membeli produk kita dengan cara kita melakukan promosi yang bagus. Yang kelima adalah lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena kalau kita menerapkan yang namanya IMC ini, kita akan lebih efisien dalam segi waktu, terus konsep, dan juga biaya, karena kita dari awal sudah mengetahui nih tujuan-tujuannya sudah sangat jelas, sudah sangat rinci, dan sangat sangat bagus, sangat cocok untuk kita praktekkan dalam bisnis kita. Yang keenam, menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi misal nih, aku tadi jualan produk fashion Korean looks kan. Nah, posisi aku lagi di Surabaya nih. Aku ingin produk aku ini meluas, bukan hanya di daerah Surabaya, bisa di daerah Jakarta atau bahkan di luar Jawa. Maka dari itu perlu untuk melakukan yang namanya promosi. Agar apa? Agar semua orang yang
yang sebenarnya tidak bisa kita jangkau, itu bisa kita jangkau melalui promosi. Apalagi sekarang ada yang namanya media sosial yang itu akan membantu kita lebih mudah dalam melakukan promosi. Nah, dari yang terakhir adalah membangun kepercayaan. Ini adalah salah satu tujuan dari yang namanya IMC, yaitu membangkitkan kepercayaan. Artinya kalau kita sudah mempunyai kepercayaan dari konsumen atau customer, maka customer tersebut akan terus repeat order kepada kita karena mereka tahu kualitas yang kita jual, seperti itu. Nah, dari tujuan-tujuan yang udah aku jelasin tadi, pasti teman-teman bertanya nih, nah terus bagaimana caranya biar aku bisa membranding produk aku dengan metode IMC, dengan cara IMC. Nah, tenang teman-teman, di sini aku akan jelasin satu persatu. Yang pertama adalah mengidentifikasi sasaran pasar yang dituju. Jadi gini, misal tadi aku jualan produk fashion Korean looks. Nah, itu kan sasaran aku pasti adalah orang-orang yang suka Korea, suka K-pop. Nah, aku harus menjadikan mereka itu tujuan pasar aku gitu. Dengan cara misal bisa nih waktu misal ada konser Blackpink, nah itu nanti bisa dibuat promosi. Nah, di sini Kak, aku lagi jualan, aku sedang berjualan sebuah produk fashion Korean look. Nah, ini bisa dilihat dulu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu nih pasar yang kita tuju tuh gimana gitu. Yang kedua adalah memilih saluran komunikasi. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita menerapkan yang namanya IMC, kita harus tahu saluran komunikasi yang kita gunakan, entah itu advertising atau public relation atau sales promotion atau lainnya. Jadi misalnya aku menggunakan yang namanya membranding produk aku dengan cara komunikasi advertising, yaitu melalui iklan. Nah, makanya aku harus mengiklankan produk aku sebanyak-banyaknya supaya para customer di luar sana tuh tahu bahwasannya ada produk ini loh, ada produk fashion Korean looks yang layak untuk dibeli karena segi bahannya atau motifnya atau modelnya yang sangat-sangat beraneka ragam dan juga bagusnya. Itu penting sekali untuk menentukan tujuan komunikasi kita itu menggunakan yang apa gitu. Nah, selain kita menentukan saluran komunikasi, kita juga harus menentukan tujuan komunikasi. Jadi kita harus tahu nih, ketika kita melakukan komunikasi di bidang pemasaran tersebut, kita harus tahu tujuan kita itu sebenarnya itu apa. Kita ingin membranding atau kita ingin produk kita itu laku keras. Nah, kita tuh harus tahu tujuan itu. Jadi pertama-tama kita juga harus menentukan tujuan dari apa yang kita lakukan di IMC tersebut. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menentukan anggaran promosi. Jadi teman-teman, ketika kita sedang atau ingin melakukan sebuah promosi, penting sekali untuk kita menyiapkan anggaran biaya. Itu sangat penting ya, apalagi soal uang ya kan. Jadi kita bisa membuat rancangan anggaran biaya. Kalau misal aku mau iklan di Kompas gitu misal, atau kita iklan di Lambe Turah gitu. Nah, kita harus tahu budget yang harus kita siapkan itu berapa. Kita harus mengira-ngira itu, kita harus tahu, kita harus mencari info tentang budget atau anggaran yang harus kita keluarkan untuk promosi tersebut. Nah, kalau untuk pengusaha pemula, kita bisa melakukan dengan selebaran brosur dengan cara memberikan, nah ini ada promo buy one get one yang kita berikan gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan tahapan tersebut, maka langkah yang terakhir adalah mengelola dan mengkoordinasi proses komunikasi pemasaran. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut nih teman-teman, maka langkah yang terakhir adalah kita memerlukan evaluasi. Apakah promosi kita yang kita lakukan dalam produk tersebut itu sesuai atau enggak gitu. Nah, kalau misal insight-nya banyak, pengaruhnya banyak, produk kita laku keras, maka selanjutnya kita akan terus melakukan promosi dengan cara tersebut, tapi harus tetap menggunakan inovasi-inovasi baru. Nah, lain kalau misal insight-nya tidak ada, maka kita harus membuat promosi dengan cara
komunikasi lain, ada seperti tadi ada public relation, terus sales promotion dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini aja videonya. Kapan-kapan lagi kita akan bahas lebih lanjut tentang cara-cara yang lebih inovatif lagi mengenai IMC. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.